Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga teman-teman di sini sehat selalu dan sukses selalu ya. Dan di era pandemi ini, semoga teman-teman di sini juga tetap mendapatkan klien-klien yang bisa meningkatkan skill teman-teman dan income teman-teman di sini, khususnya untuk para desainer. Oke, ini di konten kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya gimana caranya kita menang kontes di 99 Design. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya bahwa 99 Design itu adalah sebuah situs kontes. Nah, situs kontes ini itu jadi karena ini kontes ya teman-teman, jadi bisa buat klien, bisa juga buat teman-teman para desainer. Nah, kalau mungkin teman-teman yang para desainer belum daftar, mungkin bisa daftar langsung aja ke sini. Walaupun saat ini katanya sih lagi banyak yang susah banget buat gimana ya istilahnya ya, buat masuk, bahkan buat diterima jadi member 99 Design itu sekarang katanya lagi susah banget. Nah, tapi nggak ada salahnya buat kita coba aja. Dan kalau misalkan nanti suruh submit portfolio, itu submit portfolio terbaik teman-teman. Oke? Semoga berhasil dan kita lanjut ya di 99 Design ini. Jadi nanti di sini itu ada dua ya, nanti ada untuk klien dan untuk desainer. Lah, karena saya di sini adalah seorang desainer grafis, maka saya pilihnya desainer. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ya di your work ya. Nah, nanti di sini ada kontes, ada project. Kalau kontes ini itu berisi kontes-kontes yang gambar folder ya, kontes-kontes yang sedang kita ikuti atau sedang kita lihat atau sedang kita ya mungkin apa ya istilahnya ya, udah kita lihat lah, udah kita watching atau udah kita explore di dalamnya. Oke, semacam itu. Dan kalau browse kontes adalah kita lihat aja. Nah, kalau browse kontes di sini berisi semua daftar kontes, ada 794 kontes teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa submit ke sebanyak itu kontes. Sepertinya nggak sebanyak itu juga sih, hanya saja ya itu adalah kontes-kontes yang disediakan oleh 99 Design untuk para desainer di seluruh dunia, around the world. Nah, ini kita lihat ya, harganya ada yang $370, $356, $475, $297, dan ya rata-rata masih segitu ya. Biasanya nih yang mahal-mahal tuh biasanya di ini nih. Nah, untuk apa nih, create a fun and poetic website for children play center, $700, sekitar 10 juta lah ya. $400, $700 itu sekitar 10 jutaan. Dan kalau ini logo desain, tapi kenapa masuknya ke sini saya juga nggak tahu. Ada yang $1.000 teman-teman, $1.100. Kalau $1.000 aja 14 juta, maka 1.180 itu sekitar 16 juta. Ya, 16 juta untuk desain website. Need powerful web design for our logo design company. Oke, powerful web design. Jadi masih ada 5 hari lagi ya. Nanti di sini ada, kita lihat 5 hari lagi ada 4 desain yang udah submit dan belum ada feedback sama sekali dari klien. Berarti bisa jadi ini ya, bisa jadi memang kliennya masih belum cocok lah ya. Bayangkan $1.000 ya, berarti harus benar-benar desain yang sangat bagus dong. Nah, itu semacam itu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa watching ini untuk melihat kontes tersebut. Misalkan kita lihat yang $1.000 ini ya, kita watching. Nah, nanti akan masuk di tadi folder. Nah, nanti akan masuk di sini nanti teman-teman. Oke, nanti gampang kita bisa lihat nanti. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya. Jadi saya mau ngasih salah satu trik untuk kita itu bisa menang kontes ya. Dan trik ini mungkin masih terlalu umum, tapi ya
tidak ada salahnya untuk dicoba. So, kita lihat aja di profil saya. Dan saya ini termasuk baru ya teman-teman, ini baru banget. Saya itu baru, portfolionya masih sedikit banget. Baru ikut 5 kali kontes dan 3 menang 2 runner up. Jadi oh ya, ada satu klien dan 1 repeat klien ya. Jadi ada ya sekitar 6 kali kerjaan lah di sini lah. Soalnya emang saya kan fokus di pekerjaan-pekerjaan yang saya dapat dari LinkedIn selama ini. Jadi saya nggak terlalu fokus di 99design. Tapi saya kagetnya adalah ketika saya pertama kali maksudnya ketika saya pertama kali submit di 99design, ternyata saya langsung menang. Dan saya juga kaget, oh ternyata semudah itu lah. Dari sini saya akhirnya nemu, dari kontes pertama saya ya, saya akhirnya nemu kenapa ya kok bisa saya menang ya, padahal desain-desain yang lain juga gak kalah kerennya dari milik saya, dari yang saya bikin. Dan let's check this out. Oke, jadi ini adalah desainnya ya teman-teman, dan desain ini dihargai kalau tidak salah $134. $134 itu kalau nggak salah waktu itu saya transfer ke PayPal itu sekitar 1.800.000 rupiah. Oke. Nah, oke ya, ini nama saya ya, Angga Ramadan sebagai pemenang. Dan ya, ini adalah desain-desain yang lain. Oh, ada yang semacam ini teman-teman. Bayangkan, bandingkan dengan punya saya yang tadi. Oh, cakep. Mantap. Ada yang semacam ini. Oke. Nah, selanjutnya ada yang MAM2. Wah, MAM2 ini selalu ikutan kontes terus ini. Kompetitor abadi ini, kalau saya ikut dia ikut di bagian ikon. Oke, semacam ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa punya saya yang menang? Oke, ntar dulu. Ini masih ada yang di withdraw sama ada yang di decline. Kalau di withdraw kita nggak bisa ngelihat karena di withdraw by designer. Lihat. Ini salah satu yang keren juga, Dexter sama Clicky. Ini 3 ini. Dexter, Clicky, Kinjalnik. Ini contester icon udah pada top level. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut kontes di pembuatan icon, siap-siap ketemu Clicky, Dexter, Kinjalnik sama saya. Oke, dan ini yang di withdraw sama saya. Dan ya simple, desain saya awalnya adalah cuma ini, dan ini. Kita lihat. Ya, hanya segini. Oke, jauh banget ya teman-teman sama yang tadi ya. Tapi sebelumnya kenapa kok desain saya bisa menang? Nah, ini saya bagikan ya beberapa step-step untuk bisa memenangkan kontes di 99design. Step pertama adalah pahami brief dari klien. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, untuk bisa untuk bisa kita itu memenangkan kontes, maka kita harus paham dulu klien itu pengennya apa sih. Brief itu mengarahkan kita terhadap hal apa yang ada di benaknya klien, dan ya kita harus bisa masuk dan berempati menjadi klien tersebut. Dia itu pengen apa sih? Bayangkan ketika kita menjadi seorang klien tersebut. Saya itu pengen ini, itu gambaran yang muncul apa sih? Nah, itu semacam itu. Nah, oke ya, jadi kita harus benar-benar paham brief dari klien. Jadi brief ini nanti kalau di icon biasanya ada organization name, namanya apa, terus industrinya di bidang apa, communication, dan description of the organization and its target audience. Jadi deskripsi dari organisasi dan target dari organisasi ini ya, we are a telco specializing in bundles producing a good value. Oke, intinya di perusahaan telekomunikasi memberikan nilai yang bagus ya. Oke, description, content, details. Simple, cuma ada ini better design for
better design of the 4 items. Nah, ini kata kuncinya ya. Better design of the 4 items in the area in the red box. Content stay the same, must use company colors and fonts and lines icons. Oke ya, jadi pertama 4 item in the area in the red box. Nah, ini ya. Jadi ini bisa, jadi sebenarnya bisa kita download dulu, tapi nggak perlu lah. Intinya ada ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ya. Nah, saya tidak mengubah apapun yang ada di atas ini. Saya hanya mengubah yang ini. Oke. Dan kesalahan beberapa orang di sini adalah ya, mereka mengubah keseluruhan desain. Keren sih, tapi nggak sesuai dengan brief klien. Bayangkan, oke ya, istilahnya kayak gini deh. Kamu tuh pengen lagi lapar gitu ya. Kamu tuh butuhnya nasi, tapi ada orang ngasih, ini aku ada nih permen satu, apa namanya? Ya misalkan 1 piring permen. Nah, kira-kira mau nggak? Nggak mau karena kamu butuhnya nasi. Oke. Nah, jadi oke ya, kembali ke brief. Nah, itu ya. Jadi yang diubah hanya yang merah ini. Nah, content stay the same. Jadi kontennya tetap sama, nggak diubah apapun. Must use company colors. Nah, jadi buat apa namanya, menggunakan color atau warna yang ada di sini. Sebenarnya ini udah ada dikasih ya. Nah, terus and fonts and line icons. Nah, ini untuk font. Nah, bisa download di sini. Lilita plus one Lilita one. Lilita one fontnya. Oke ya. I like the animation down here. Jadi dari icon yang semacam ini pengennya kayak gini. Oh iya ya, for your information, jadi website ini itu juga website yang menang dari 99 Design. Ah, ini nih. Pengen line icon yang semacam ini. Oh, ini udah diganti, ya benar, ini udah diganti sama desain baru. Jadi sebelumnya nggak pakai desain ini, sebelumnya nggak kayak gini lah. Terus ini udah diganti desain baru yang menang dari 99 Design. Oke, nah pengen line icon yang semacam ini. Oke, nah akhirnya kita buatlah seperti apa. Nah, kita lihat di desain pertama saya. Oke, karena pengennya kayak gitu. Oke ya, briefnya udah. Akhirnya step kedua adalah kita buat sepenuh hati. Nah, jadi kita harus membuat desain tersebut dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Walaupun ini kontes, kita nggak tahu kita menang atau enggak, tapi ya kalau bisa kita harus lakuin dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelumnya ya teman-teman ya, saya kasih tahu ya, ternyata saya masih ingat dulu bahwa di brief ini kan udah ada notes ini ya. Nah, ternyata memang sebelumnya itu nggak ada notes tersebut. Jadi kita dibebasin untuk membuat ikon kayak gimana pun. Nah, akhirnya saya buatlah ikonnya semacam ini. Nah, ini ada simbol 4G, simbol NBM Home Internet. Nah, terus nanti ada 4G Home Internet. Jadi ada ini 5G, ini 4G, ada mobile internet. Awalnya saya buat seperti ini dan nah, saya buat semacam ini ya. Jadi ya gaya-gaya style UI saat inilah. Nah, terus selanjutnya, oh ya, saya juga buat semacam ini. Nah, jadi tadi ya, ketika kita udah membuat dengan sepenuh hati, step berikutnya adalah submit banyak alternatif desain.
Oke, jadi kita lihat ya, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4. Alternatif 1 hanya semacam ini. Oke. Alternatif 2, roundnya sedikit berbeda. Lihat, bandingkan dengan yang 1. Oke ya. Next. Nah, alternatif ketiga adalah ketika backgroundnya dark. Nah, maka tombol shop now saya ganti menjadi semacam ini dan semuanya dijadikan di tengah. Alternatif selanjutnya adalah, nah saya tambahkan item semacam ini dengan berangkat dari alternatif pertama dan alternatif kedua. Alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif keempat. Nah, oke. Nah, setelah kita submit desain yang banyak, nggak cuma satu desain dengan pola yang sama, maka selanjutnya kita juga memberikan presentasi. Nah, kalau perlu buat presentasi yang menghipnotis klien. Nah, jadi contoh misalkan semacam ini ya. In this fourth alternative, I made a little improvisation by adding a popular label for one of the products. I gave this label a red color so it really attracts attention. Nah, jadi di alternatif keempat ini saya buat sedikit improvisasi dengan cara menambahkan populer label untuk salah satu produk. Nah, I gave this label red color so it really attracts attention. Nah, jadi ini memberikan sedikit atensi. Nah, jadi kita nggak apa-apa, kita memberikan improvisasi yang kita pikir itu akan menjadi bagus ketika kita terapkan pada desain tersebut. Oke. The best seller most popular, the best seller most popular most wanted label always make people think twice. Nah, jadi ketika orang melihat ada tulisan best seller, most popular, most wanted, ketika ada label tersebut, maka itu akan membuat orang berpikir dua kali untuk meninggalkan ini, tinggalin nggak ya, ini populer loh. Nah, itu semacam itu. If the customer is already interested in the product in general, this label is able. Nah, kalau misalkan customernya emang secara umum udah suka sama produknya, maka label populer ini itu akan memberikan atraksi. Apa ya istilahnya, kayak ya memberikan sedikit atensi lah gitu ya. Throw in the mind of the customer that this is what I'm looking for. Nah, jadi ketika orang-orang itu berpikir, ketika orang-orang gimana ya bahasanya, ketika orang sudah menganggap bahwa produk kita produk yang bagus, nah ketika ada label populer, nah maka orang itu tuh akan apa ya istilahnya, kayak customer tuh akan berpikir, kayaknya ini nih yang aku cari nih, ini yang banyak dipakai nih. Nah, itu semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu dalam marketing itu kan, nah itu kita harus tahu juga. Nah, kebetulan karena memang saya sendiri kan sarjana marketing ya, jadi ya selain desain grafis saya juga bisa mengolah kata dan ya tahulah sedikit trik-trik marketing yang bisa kita sampaikan kepada klien. Nah, jadi teman-teman juga jangan hanya fokus di desain aja ya, tapi bagaimana meningkatkan value dari desain tersebut. Oke, tadi alternatif desain udah, kita bisa close dulu. Terus selanjutnya adalah tadi ya udah ya, buat presentasi yang menghipnotis klien, dan selanjutnya adalah bales email atau komentar secepat mungkin. Waktu itu kalau nggak salah itu ada email. Hi, please use line icon with animation like this. Nah, jadi ketika kita udah bikin, nah ternyata si Liam Bal si klien ini itu pengen bikin animasi kayak gini. Sebenarnya nggak ini sih, ada lagi sebelumnya, cuma ya kurang lebih semacam inilah. Jadi line icon semacam ini. Nah, akhirnya oke, saya langsung saat itu juga, wah ini karena saya pikir itu adalah email untuk saya, padahal ketika di announcement itu adalah email untuk semua orang. Nah, jadi
sebenarnya semua desainer yang ikut di sini itu ikut terlibat gitu loh, ikut ngeliat. Nah akhirnya saya langsung aja tuh, saya langsung revisi dan bikin lagi. Nah desain saya selanjutnya adalah semacam ini nih. Oke, nah kita bisa lihat ya. Nah oke ya, di 5G Home Internet ini home-nya udah saya bikin semacam ini, jadi ya ini lebih kelihatan trendy, lebih kelihatan up to date, lebih kelihatan saat ini banget kan. Nah ini untuk ini, dan ini untuk NBN Home Internetnya. Nah tadi kalau 4G-nya begini, 5G-nya begitu, ini 4G-nya semacam ini, jadi cuma diganti aja. Dan mobile internetnya saya buat ya iPhone saat ini ya. iPhone saat ini dengan yang dengan 3 kamera dan simbol WiFi, dan sedikit improvisasi dengan cara menambahkan kayak gini-gini. Oke, selanjutnya ya semacam ini, dan saya nggak nyangka itu akan disukai oleh klien. Dan ya, jadi ketika ada ada announcement tersebut, maka saya langsung buatkan revisinya untuk semua desain yang saya kirimkan gitu loh. Jadi misalkan contoh ini nih. Nah, jadi saya buat semuanya istilahnya ya. Buat semua alternatifnya. Jadi revisinya untuk semua alternatif desain yang saya kirimkan, nggak cuma satu alternatif desain aja. Jadi untuk semua alternatif desain. Nah contoh ini tadi ini dan yang ini. Nah ini saya tambahkan dari draft ya. Jadi bukan draft attachment yang dari klien itu saya tambahkan di sini. Nah jadi ini untuk backgroundnya. Jadi kita jadi tahu ya, walaupun nggak saya mock up kayak UI design apa dan sebagainya, tapi dengan kayak gini tuh klien jadi tahu, oh seperti ini loh nanti tampilannya. Nah semacam ini loh nanti tampilannya. Nah oke ya, jadi kayak gini, tombol populernya juga masih ada. Dan ya akhirnya setelah menunggu beberapa saat, saya dipilih menjadi finalis, dan setelah menunggu beberapa saat lagi saya akhirnya dipilih menjadi pemenang, dengan yang dimenangkan adalah desain ini. Oke, nah semacam itu. Jadi take away point ya. Jadi kalau misalkan kita mau menang kontes di 99 Design, itu yang pertama adalah pahami brief dari klien. Yang kedua adalah buat sepenuh hati namun tetap fokus pada brief. Yang ketiga, submit banyak alternatif desain dengan pola yang sama. Maksudnya ya kayak tadi saya ya, dengan satu hal tapi banyak alternatif. Nah, yang keempat, buat presentasi yang menghipnotis klien. Nah, yang kelima, balas email secepat mungkin. Ketika ada email langsung dibalas. Nah, yang keenam, segera lakukan revisi sesuai arahan klien. Oke. Semacam itu. Nah, oke ya. Nah, kita bisa scroll lagi tentang desain-desainnya yang lain juga. Nah, kita lihat ya, ada ini, terus ini yang di decline, kita bisa lihat. Ada yang mendesain semacam ini juga. Dan hal ini, coba apa yang beda? Ya, mereka mengubah susunan dari ini. Oke ya, dan klien tidak menyukai ini. Dan ini sepertinya jadi lebih pendek. Oke, dan klien tidak menyukainya.
Kalau yang lain lagi mungkin mana ya? Yang ini. Nah, ini ya sepertinya mungkin ini campuran ya antara line dengan solid ya. Jadi agak kurang juga dan dia tidak mengubah hal yang ada di kotak ini. Dia tetapkan aja hanya mengubah ikonnya. Ingat ya, yang diubah adalah seluruh yang ada di dalam kotak ini. Nah, gitu ya. Oke, dan selanjutnya ada ya, oke. Yang ini. Wow. Mantap. Tapi nggak menang sama sekali karena ya tidak sesuai dengan brief klien. Oke, segitu aja buat apa namanya trik-trik untuk menang di kontes 99 Design. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, maka jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar kontes atau seputar 99 Design, bisa teman-teman cantumkan aja di kolom komentar, nanti saya langsung balas. Oke, terima kasih dan semoga teman-teman sukses selalu dan salam freelance.